Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Ramadan dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 44250141. Di sini saya akan menjelaskan artikel populer yang saya buat dengan berjudul Kenapa Pertamina Masih Rugi Antara Bensin Oplosan, Korupsi, dan Keuntungan Negara Tetangga. Oke, kita bahas. Korupsi bukan lagi hal asing di telinga masyarakat Indonesia. Setiap tahun kasus korupsi terus bermunculan dan seolah berita yang tidak pernah absen dari layar televisi maupun media sosial. Salah satu yang belakangan ramai dibicarakan adalah dugaan korupsi di PT Pertamina, yaitu Persero. Perusahaan minyak dan gas milik negara yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional, dalam beberapa waktu terakhir publik digemparkan oleh isu bensin oplosan dan penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah yang berujung pada kerugian negara hingga 193,7 triliun. Cukup banyak ya teman-teman. Angka itu tentu bukan jumlah hal kecil. Dana sebesar itu harusnya dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur energi bersih, dan fasilitas publik lain yang mensejahterakan masyarakat. Kasus ini menandakan bahwa masalah di Pertamina bukan hanya soal harga minyak dunia ataupun beban subsidi, melainkan juga soal mentalitas dan moralitas para pengelolanya. Di balik kilang besar, depot bahan bakar, dan stasiun bahan bakar umum yang setiap hari kita datangi dan setiap hari kita isi, ternyata masih ada celah besar yang merusak kepercayaan publik. Dari minyak impor mentah yang tak sesuai ketentuan hingga pembelian bahan bakar yang dilaporkan lebih tinggi dari kualitas sebenarnya. Semua ini memperlihatkan bahwa korupsi telah menjadi biaya tak terlihat yang menggerogoti jantung keuangan negara dan membuat Pertamina yang seharusnya untung justru merugi terus-menerus. Kasus Pertamina, kasus bensin oplosan di anak perusahaan PT Pertamina Patraniaga menjadi contoh nyata bagi sistem yang tidak transparan dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Menurut laporan Pikiran Rakyat 2025, bahan bakar dengan kadar oktan rendah RON 90 ternyata dijual sebagai RON 92 atau Pertamax yang tentu memiliki harga lebih tinggi. Manipulasi seperti ini tak hanya menipu konsumen, tapi juga memperkaya segelintir pihak dalam sistem. Pihak Kejaksaan Agung sudah turun tangan untuk menyelidiki dan Kementerian BUMN berjanji memperkuat sistem pengawasan. Namun masyarakat tampaknya sudah kehilangan kepercayaan. Selama bertahun-tahun Pertamina terus dibayangi isu serupa, mulai kebocoran dana proyek, markup harga, hingga penyalahgunaan jabatan di level manajerial. Padahal dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, semestinya Pertamina menjadi perusahaan yang mandiri, efisien, dan menguntungkan.
Tetapi kenyataannya ratusan triliun menguap tanpa hasil yang jelas, dan rakyat harus menanggung dampaknya dalam bentuk harga bahan bakar umum yang naik, subsidi yang berkurang, serta kualitas layanan yang menurun. Kalau kita menengok ke negara tetangga yaitu Malaysia, kondisinya justru berbanding terbalik. Melalui perusahaan minyak nasionalnya, Petronas, Malaysia mampu menjadikan sektor energi sebagai sumber keuntungan yang besar dan stabil. Petronas tidak hanya sukses di dalam negeri, tapi menjadi pemain global di industri migas dunia. Mereka beroperasi di lebih 30 negara dan mencetak laba bersih hingga 15 miliar US dollar pada tahun 2024. Lalu apa sih rahasianya? Yang pertama, manajemen Petronas berjalan secara profesional dan bebas dari intervensi politik. Audit dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik. Kedua, mereka menerapkan sistem efisiensi digital dari pengelolaan minyak hingga distribusi SPBU untuk menekan kebocoran dan manipulasi data. Ketiga, kebijakan subsidi menjadi berbasis teknologi melalui sistem My Subsidi sehingga tidak mudah disalahgunakan. Dan yang paling penting, Malaysia menegakkan hukum secara tegas terhadap korupsi, baik di level perusahaan maupun pemerintahan. Ketika ada skandal minyak, proses hukumnya cepat, terbuka, dan memberikan efek jera. Hal-hal ini membuat Petronas menjadi contoh sukses bagi negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Sebaliknya, Pertamina masih berjuang di antara idealisme dan kenyataan. Budaya kerja yang belum sepenuhnya profesional, lemahnya pengawasan internal, serta kepentingan politik yang sering menunggangi kebijakan energi membuat Pertamina sulit untuk berkembang. Padahal perusahaan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dari sektor eksplorasi migas, petrokimia, hingga energi terbarukan. Namun tanpa integritas, semua potensi itu tidak akan menghasilkan keuntungan nyata bagi rakyat. Oleh karena itu, sudah saatnya Pertamina benar-benar bersih dari oknum dan sistem korup. Dibutuhkan keberanian untuk melakukan reformasi total, mulai dari transparansi anggaran, membenah struktur manajemen, hingga seleksi pejabat berdasarkan kompetensi dan rekam jejak. Bukan koneksi politik. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong perubahan. Jangan diam ketika melihat penyimpangan. Suarakan aspirasi, dukungan transparansi, dan jadilah konsumen yang kritis terhadap layanan publik. Mari kita mulai gerakan anti korupsi dari hal kecil, jujur dalam kehidupan sehari-hari, tidak mencontek, tidak mengambil yang bukan hak kita, dan tidak membenarkan kecurangan sekecil apapun. Sebab bangsa yang besar tidak diukur dari kekayaan alamnya, tetapi seberapa kuat rakyatnya menjaga integritas dan kejujuran. Dari kasus bensin oplosan dan dugaan korupsi di tubuh Pertamina adalah cerminan dari masalah besar yang sudah lama dibiarkan. Sumber daya alam kita melimpah, tetapi selama sistem masih kotor, hasil akan tetap bocor. Negara tetangga seperti Malaysia membuktikan bahwa dengan manajemen profesional dan budaya anti korupsi yang kuat, sektor energi bisa menjadi sumber keuntungan nasional, bukan beban negara. Kini saatnya Indonesia berbenah. Pertamina harus berani menyalakan energi kejujuran untuk membakar habis praktik kecurangan yang merogoti tubuhnya sendiri. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia bersih, kuat, dan berintegritas, karena energi sejati bangsa bukan berasal dari minyak, tetapi kejujuran yang tidak bisa dioplos oleh siapapun. Terima kasih semuanya. Saya Reza Ramadan dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 44250. Sekian, terima kasih untuk penjelasan artikel populer dengan berjudul Kenapa Pertamina Masih Rugi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.